Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'ala bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya rabbana ya hayyu ya qayyum, Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa lil muslimin wal muslimat. Ayuhal ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kemudahan kepada kita semua untuk berjumpa kembali, bertemu kembali dalam suatu majelis yang mulia, yakni majelis yang senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat, yakni majelis ilmu. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting, melebihi makan dan minum, yang seharusnya seorang muslim itu semangat dalam menimba ilmu tanpa mengenal usia, tanpa membeda-bedakan antara yang laki-laki dan perempuan. Semuanya wajib menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Ini sudah cukup jelas ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita dengar bahwasannya kewajiban menuntut ilmu itu adalah untuk kaum muslimin. Yang dimaksud kaum muslimin adalah laki-laki dan perempuan ya. Maka kita wajib untuk senantiasa menuntut ilmu. Maka hendaknya kita bersyukur sehingga Allah memberikan kesempatan ini kepada kita, senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah di pertemuan malam hari ini ya, kita akan melanjutkan pada bab ma yajibul ghuslu wa sifatuh, yakni bab yang mewajibkan seorang itu mandi, wa sifatuh, dan sifat-sifatnya atau kaifiyahnya, tata caranya yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malik mengatakan wa yajibul ghuslu minal janabah. Mandi itu diwajibkan di antara sebabnya karena al-janabah, yakni ia telah junub ya. Mahiyal junub, maka dijelaskan oleh mu'allif, inzalul mani biwad'in aw ghairi, yakni keluarnya air mani karena sebab ia telah melakukan hubungan intim atau jima, aw ghairi, atau selainnya ya. Kemudian aw biltiqa'il khitanain, yakni atau bertemunya dua jenis kelamin ya. Al-khitanain ya, dua jenis kelamin. Jadi ketika dua jenis kelamin itu bertemu, walaupun dia tidak sampai mengeluarkan mani ya, maka dia tetap punya kewajiban untuk mandi ya. Kalau ia ingin sholat, maka tunaikan dulu ya, hilangkan dulu hadas besarnya dengan mandi janabah. Kemudian sebab yang kedua ya, yang dikatakan oleh mu'allif adalah wa khuruju damil haid wa nifas, yakni keluarnya darah haid dan nifas
dan ini khusus terjadi pada wanita ya. Ketika wanita itu sudah mencapai usia balik, maka ia akan mengalami yang namanya haid atau bahasa lainnya adalah menstruasi ya. Wanifas, ini darah nifas, darah yang keluar ketika ia telah melahirkan ya. Maka dua hal ini khusus bagi perempuan, maka masuk dalam kategori hadas besar. Yang mana cara bersucinya yakni dia diwajibkan mandi, bukan dengan wudhu ya. Kemudian yang ketiga adalah wa mautu ghairi syahid, yakni orang yang meninggal bukan karena mati syahid. Jadi di sini penjelasannya, jadi ketika orang itu meninggal bukan karena mati syahid, maka jenazah tersebut wajib dimandikan ya. Berbeda dengan jenazah yang ia mati di medan perang, ia mati syahid ya, maka tidak diperbolehkan mandi. Dalilnya apa? Yakni hadis dari Ibnu Abbas ya. Ada seseorang ya yang ia mengendarai ontanya ya. Kemudian Nabi SAW bersabda ya, Igsiluhu bima'in wasdrin ya. Mereka dimintai untuk memandikan jenazah tersebut dengan air, kemudian wasidri dicampur dengan daun bidara. Kemudian yang keempat adalah wa islamul kafir, yakni orang yang baru masuk Islam ya, ketika ia telah bersyahadat ya, mengucapkan kalimat syahadat di depan umum, maka kewajiban selanjutnya yakni ya bersuci. Bersucinya bagaimana? Ini dengan cara mandi besar, sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW ya, dari sahabat Qais bin Asim. Rasul SAW bersabda, Ataitun Nabi uridul Islam fa'amirni an tantasila bima'i wasli. Aku datang kepada Nabi, aku ingin masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, ia memerintahkan kepadaku agar aku mandi dengan air dan bidang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Dalil tentang kewajiban bersuci dari junub yakni terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian junub fattahharu, maka bersuci ya. Yang dimaksud ini adalah mandi ya, mandi janabah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum. Allah mengatakan, janganlah kalian mendekati istri-istri kalian hatta yatahurna, hingga mereka itu suci ya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan jika para istri-istri, para wanita-wanita tersebut telah suci, ya, ini artinya telah mandi ya, menghilangkan hadas besarnya, Allah mengatakan fa'tuhunna min haitsu amarakum, datangilah mereka dari mana saja yang sudah Allah perintahkan ya. Maka yang dimaksud dengan tatahharna ya, yakni adalah intasar ya, para wanita tersebut telah mandi ya, bersucinya dengan mandi tadi ya. Wa qad amara an-nabiyyu bil ghusli min taghsilil mayyit. Bahkan di sini juga disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam
juga memerintahkan kepada orang yang telah memandikan jenazah, ya, agar ia setelah memandikan untuk mandi. Ya. Ini adalah salah satu sunnah, ya, yang harus kita ketahui ketika kita mendapat amanah untuk memandikan jenazah seorang muslim, maka selesai memandikan hendaknya kita, ya, mandi, membersihkan diri. Ya. Wa amara man aslama an yaghtasil. Dan juga Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang baru masuk Islam an yaghtasil, yakni mandi. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, ya, sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah wa amma sifatu ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal janabah. Ya. Adapun kaifiyah atau sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika junub, ya, maka yang pertama disebutkan di sini fakana yansilu farjahu awal. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan pertama kali, yakni beliau membersihkan farjinya, yakni kemaluan, ya, dengan menggosok-gosok pada kemaluan. Summa yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian beliau berwudu dengan wudu yang sempurna. Summa yahsil ma ala ra'sihi salasan yarwihi. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyiramkan atau mengguyurkan air, ya, terhadap kepalanya salasan tiga kali. Jadi, beliau mengguyurkan air 3 kali. Yunwihi bidzalika, yakni memasukkan air sampai kepada kulit kepala. Ini yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa yufidul ma ala sa'iri jasad. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengguyurkan air tersebut, ya, kepada seluruh badannya. Summa yasilu rijlaihi bimahalli akhar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyiram rijlaihi, atau membasuh rijlaihi, kedua kakinya, bimahalli akhar, dengan berpindah-pindah tempat, ya. Jadi kita lihat dari sini, ya, kaki itu dibasuh ketika di akhir. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyiramkan air 3 kali ke kepalanya, kemudian meratakan ke seluruh tubuh, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kaki. Dan di sini disebutkan oleh mu'allif azani wallahi wa iyyakum, ya, wal fardu min hada, dan yang wajib dari mandi itu adalah ghuslu jami'il badan, yakni apa? Menyiram seluruh badan, ya. Jadi seluruh badan itu harus terbasahi dengan air, harus semuanya tersentuh. Lipatan-lipatan yang ada pada tubuh kita itu harus terkena dengan air. Wa ma tahta syu'uri al-khafifa wal kasifa, ya, yakni meratakan air ke seluruh syu'ur, rambut, al-khafifah, baik rambut yang tipis, wal kasifah, ataupun rambut yang tebal, harus diratakan. Maka kalau kita lihat dari apa yang telah disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, ya, di sini kita bisa menyimpulkan ada 2 macam mandi. Yang pertama ada al-ghuslul kamil, yakni mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna seperti apa? Yakni mengikuti kaifiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi disebutkan di awal, Rasul mencuci kemaluannya, ya, membasuh kemaluannya, membersihkannya, baru beliau berwudu dengan sempurna, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, ya. Baru yang terakhir beliau membasuh
kedua kaki. Ini adalah al-ghuslul kamil, mandi yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah al-ghuslul mujzi, mandi yang cukup. Mandinya cukup artinya apa? Sah, mandinya sah. Yakni dengan apa? Yakni dia langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya. Maka ini dikatakan dengan al-ghuslul mujzi, mandi yang cukup dan bersucinya itu sah. Nah, tidak harus mengulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian kita masuk ke pasal selanjutnya, yakni tentang babut tayammum. Ya. Masih pembahasan tentang thaharah, ya. Thaharah, ya. Yakni bab tentang tayammum, ya. Maka di sini disebutkan bahwa nau'u tsani min at-thaharah. Tayammum itu merupakan bagian yang kedua, ya, dari bersuci, ya. Jadi hukum asal bersuci itu harus menggunakan air, ya. Ya. Jikalau tidak ada air, barulah berlaku hukum tayammum, ya. Kalau memang sudah benar-benar tidak ada air, barulah berlaku hukum tayammum. Maka disebutkan oleh mu'allif di sini wa huwa badalun 'anil ma'. Air itu merupakan pengganti, tayammum tersebut merupakan pengganti dari air, ya. Idza ta'adzara isti'malul ma'i li a'dha'it thaharah, ya. Apabila ketika ia ingin menggunakan air, dia itu udzur li a'dha'it thaharah, karena tidak dapat membasuh, ya, menyiramkan air kepada anggota tubuhnya ketika bersuci, ya. Artinya di sini au ba'diha atau sebagainya. Artinya di sini ada uzur yang membolehkan seseorang itu bolehnya tayammum, ya. Maka uzur yang pertama disebutkan li'adamihi. Yang pertama disebutkan adalah li'adamil ma', karena tidak ada air, ya. Dia sudah berusaha, sudah ikhtiar mencari air, ya. Maka di situ kewajiban dia ketika dia tidak menjumpai air, kewajibannya adalah bertayammum seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah khauf dororin bisti'mali, yakni ia khawatir ketika ia menggunakan air tersebut malah mendatangkan bahaya, memberikan madarat untuk dirinya. Misal di bagian uduknya ada luka atau yang lainnya yang itu tidak boleh tersentuh dengan air. Nah, kalau tersentuh akan semakin parah, maka di sini dia diperbolehkan untuk bertayammum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, ya, faiqum turab maqamal ma', ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya turab, ya, turab di sini kita artikan debu yang suci, ya. Itu adalah pengganti maqamal ma', menggantikan posisinya air, ya. Jadi menggantikan posisinya air tersebut. Maka tidak ada bagi, ya, seseorang yang tidak menjumpai air, kemudian dia sudah pasal seperti itu, ya sudah, saya nggak menjumpai air, ya sudah, saya nggak sholat. Tidak seperti ini, ya. Sebagaimana, ya, Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda, ya, ia melihat seseorang yang berpisah dari sholat bersama kaum. Kemudian Rasul bertanya, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Apa yang menghalangimu sholat bersama kaum? Ya. Maka sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabah, ya, aku telah mengalami junub, ya. Walama, dan aku tidak
menjumpai air. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bis-sa'id, kewajibanmu adalah dengan bersuci dengan debu, maksudnya yakni bertayamum. Fa innahu yakfika, karena hal itu sudah cukup bagimu. Kalau memang sudah tidak menjumpai air, maka cukup dengan tayamum. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya tayamum itu bisa berlaku untuk menggantikan wudu dan juga bisa berlaku untuk orang yang junub yang ia tidak menjumpai air, ya. Maka kewajibannya adalah bersucinya dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin tayamum disebutkan oleh mu'allif di sini, an yanwiya raf'a ma alaihi min al-ahdas. Hendaknya ia meniatkan, ya, tayamum tadi untuk menghilangkan hadas dari. Jadi kita niatkan apa? Tayamum kita gunakan untuk apa? Untuk menghilangkan hadas yang ada pada diri kita. Sebagaimana hadis Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini yang sudah sering kita dengar, bahkan hadis ini populer. Niat itu menjadi penentu bagi kita semua. Kemudian yang kedua, summa yaqulu bismillah. Kemudian yang kedua, hendaknya ia mengucapkan bismillah. Jadi ketika kita ingin tayamum, pertama kali ucapkan bismillah. Ini adalah bentuk kiasan, ya, kiasan, ya, kepada segala hal yang dilakukan, maka ya kiasan terhadap wudhu, ya. Karena ketika kita ingin mengawali wudhu, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Begitu pula tayamum, ya. Karena apa? Karena tayamum itu adalah, kita tadi sebutkan, badlun minal wa huwa badlun minal ma. Karena air itu pengganti, karena tayamum itu adalah pengganti dari air, maka salah satu sunnah yang dianjurkan ketika tayamum hendaknya ia membaca basmalah. Kemudian yang ketiga, sumayat tulik biturab biyadihi marratan wahidah. Kemudian ia memukulkan, ya, yakni menghentakkan kedua tangannya terhadap debu tersebut marratan wahidah, yakni sebanyak satu kali, ya. Sebanyak satu kali, ya. Di sini dijelaskan satu kali. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus dua kali, dan itu harus benar-benar turab yang dimaksud dalam mazhab itu benar-benar tanah, ya. Tapi di sini beliau mengatakan turab ini adalah debu yang suci, ya. Yamsahu bihima jami'a wajhi wa jami'a kaffai, ya. Dengan satu hentakan tadi ke debu tersebut, ya, itu bisa digunakan untuk apa? Mengusap semua wajahnya dan semua telapak tangannya, ya. Jadi satu hentakan itu bisa digunakan untuk membasuh wajah dan telapak tangan. Jadi kita hentakkan satu kali, ya, kemudian kita basuh wajah kita, setelah itu baru telapak tangan, ya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dalilnya mana? Bahwasanya cukup dengan satu kali hentakan, yakni sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna kana yakfika an taqula biyadika hakada, summa daraba biyadaihi al-ard."
darbatan wahidatan. Kata Nabi SAW, ini apa? Kita diharuskan menghentakkan kedua tangan kita ke tanah atau ke debu darbatan wahidatan, itu cukup hanya satu kali. Tsumma masa shimal 'ala al-yamin wa zahiru kaffaihi wa wajh. Kemudian kita mengusap bagian yang kanan terlebih dahulu, ya. Kemudian mengusap telapak tangan, ya, dari bagian luar, dari punggung telapak tangan tersebut. Fa'in daraba marratain fala ba'sa. Juga disebutkan oleh mu'allif di sini, kalau ia menghendakkannya 2 kali itu tidak mengapa, itu diperbolehkan seperti itu. Ya. Dalil tentang kewajiban tayamum terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Falam tajidul ma', ya, kalau kalian tidak mendapati air, fatayammam, maka bertayamumlah, sha'idan thayyiban, yakni dengan debu yang suci, ya. Artinya selain tanah yang suci, debu yang suci, yang lainnya tidak diperbolehkan. Misal kita tayamum dengan kotoran hewan, maka yang seperti ini tidak diperkenankan, karena ini adalah hanya benda yang najis. Berbeda dengan debu, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sha'idan thayyiban, yakni debu tersebut harus benar-benar suci. Kemudian dari hadis Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Kata Nabi SAW, aku telah diberikan 5 hal, yang mana 5 hal tersebut tidak diberikan kepada seorang nabi sebelum aku, ya. Jadi tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, ya. Yang pertama adalah nusirtu birra'bi masiratah syahrin, yakni aku telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rasa takut terhadap musuh-musuhku, ya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan, dan Allah telah menjadikan bumi bagiku tempat sujud, tempat untuk sholat, ya. Kemudian yakni masjidan wa tahura, yakni tempat sujud, wa tahura, dan suci, ya. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, ya. Maka dimanapun seseorang itu menjumpai adzan falyusalli, maka hendaklah ia melaksanakan salat. Wa uhillat liyal ghanaim, dan Allah telah menghalalkan bagiku al-ghanaim, yakni harta rampasan. Walam tahilla li ahadin, yang mana perkara tersebut tidak dibolehkan kepada nabi-nabi sebelumku. Wa utitu syafa'ah, dan aku telah diberikan syafaat. Wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah, ya. Para nabi itu diutus khusus kepada kaumnya. Wa bu'istu ila nasi amma, sedangkan Nabi Muhammad SAW, aku telah diutus untuk semua umat, ya, ila nasi amma, seluruh manusia, ya. Anas ini mencakup manusia dan jin, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian waman alaihi hadasun asgharu lam yahil, perkara-perkara yang tidak dibolehkan bagi orang yang hadas kecil untuk dikerjakan.
Yang pertama adalah al-musallah, ya, orang yang masih berhadas, dia belum bersuci dari hadasnya, maka ia tidak dibolehkan untuk sholat, ya. Kalau ia pun sholat, sholatnya tetap tidak sah, wajib dia mengulangi dengan mengawali dengan bersuci. Wala an yatufa bil bait, ya. Dan dia tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah ketika ia sudah hadas kecil. Ia harus bersuci terlebih dahulu, yakni dengan wudhu. Nah, misalnya dia sudah tawaf, ya, hampir selesai, ya. Ketika itu ada sesuatu yang keluar dari dubur, ya, maka hendaknya ia bersuci, ya. Kemudian kembali, ya, setelah bersuci kembali untuk melakukan tawaf, ya. Dan yang ketiga adalah wala yamussul mushaf, ya. Orang yang berhadas kecil ia tidak boleh menyentuh mushaf, ya. Dalilnya adalah dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, ya. Kemudian wa yazidu man alaihi hadasan akbar. Nah, dan perkara-perkara yang tidak dibolehkan bagi orang yang mengalami hadas besar, ya. Dari 3 perkara yang tadi kita sebutkan, di sini ditambah 2 hal oleh mu'allif. Yang pertama adalah annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Ia tidak diperbolehkan membaca sesuatu pun dari Al-Qur'an, ya. Maka tidak diperbolehkan, kata mu'allif di sini. Sebagaimana Nabi SAW pernah Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, Rasul SAW yaqra'una al-Qur'an ala kulli hal. Nabi SAW membacakan Al-Qur'an kepada kita pada setiap keadaan. Malam yakun janaban, dan beliau tidak pernah membacakan Al-Qur'an kepada kita ketika beliau junub. Nah, ini dasarnya yang digunakan, ya, oleh mu'allif, bahwasanya tidak diperkenankan membaca apapun dari Al-Qur'an berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, ya, wala yalbasu fil masjid bila wudu'in, ya. Ia tidak boleh berdiam di masjid bila wudu'in, kalau dia belum berwudu, ya. Jadi 3 perkara tadi kemudian ditambahkan 2 hal ini, ya, yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang hadas besar. Kemudian watazidul haid wan nifas, ya, dan hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid dan nifas. Yang pertama adalah annaha la tasum, bahwasannya wanita yang haid ataupun wanita yang mengalami nifas, dia tidak diperbolehkan puasa, ya. Nah, baru boleh puasa ketika ia sudah suci, ya, suci dari haid dan nifasnya, ya. Kemudian wala yahillu wad'uha, ya. Wanita yang haid itu tidak boleh digauli, ya. Maka seorang suami, ya, nah, ketika ia mengetahui istrinya sudah haid atau sudah nifas, maka tidak boleh digauli, ya. Seperti itu, ya. Kalau sebelum mendatangi Islam, zaman jahiliyah, orang Yahudi menganggap wanita yang haid itu sangat menjijikkan. Bahkan ketika wanita itu mengalami hal tersebut, mereka tinggalkan, ya, seperti hanya sangat kotor, seperti itu. Nah, sedangkan pandangan orang-orang Nasrani terhadap wanita, ya, mereka tidak memperhatikan mau para wanita mereka haid ataupun suci, tetap mereka gaul. Tapi setelah datangnya Islam, ya, wanita sangat diperhatikan, sangat dimuliakan. Yakni ketika seorang wanita itu haid, maka para suami dilarang untuk mendatangi para wanita tersebut, ya. Wala talaquha, dan yang selanjutnya adalah larangan yang selanjutnya, tidak boleh mentalak wanita atau istri yang sedang haid, seperti itu, ya. Bagaimana,
Allah berfirman, wa talliquhunna li'iddatihinna, yakni dan talaklah istri-istri kalian sesuai dengan masa iddahnya. Artinya kalau sudah selesai dari masa haidnya, boleh dia mentalak. Tapi ketika istri masih haid, ya, masih nifas, ya, maka ia tidak boleh mentalak istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, bab yang selanjutnya yakni bab dalam perkara bersuci, yakni adalah babul haid. Babul haid, bab tentang haid, yang mana ini dialami oleh seorang wanita, ya. Wal aslu fid dami alladhi yusibul mar'ah annahu haidun, dan hukum asal, ya, darah, ya, yang keluar dari seorang wanita itu disebut dengan darah haid. Bila haddin bisinnihi wala qadrihi, ya, wala taqarrurihi, ya, tanpa melihat usia, kadarnya, atau kebiasaannya. Hukum asalnya seperti itu. Darah yang keluar pada wanita itu dihukumi darah haid, ya. Ciri-ciri darah haid itu seperti apa sih? Ya. Maka ciri-ciri darah haid yang keluar bagi seorang wanita itu adalah darah yang kental, yang kecoklatan, yang baunya itu sangat anyir, ya. Baunya tidak enak. Berbeda dengan darah yang merah. Maka kalau keluar darah yang seperti ini, maka itu sudah jelas bahwasanya wanita tersebut mengalami menstruasi, ya. Kapan seorang wanita itu mengalami menstruasi, ya, ketika ia sudah balik, ya. Nah, kebanyakan yakni ketika di usia 9 tahun, ya. 9 tahun, maka seorang anak perempuan itu biasanya sudah mengalami menstruasi. Tapi di zaman kita sekarang, ya, belum sampai usia 9 tahun sudah banyak, ya, yang terjadi, sudah puber terlebih dahulu. Karena dengan perkembangan zaman, ya, yang mana Pak, syahwat itu semakin memuncak, godaannya luar biasa, ya. Yang seharusnya dia tidak mengenal hal-hal yang tidak harus ia ketahui, tapi di zaman sekarang anak-anak zaman sekarang sudah mengetahui hal-hal tersebut, ya. Inilah, ya, PR bagi kita semua, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, untuk mendidik dan menjaga anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Maka di sini dikatakan illa in atbaqad damu 'alal mar'ati, kecuali darah yang keluar itu beraturan bagi wanita. Artinya dia sudah punya kebiasaan, ya. Sudah kebiasaan, dia tahu kapan waktunya dia haid, kapan waktunya ia suci, ya. Aw shara la yanqati'u anha illa yasiran fa innaha tasiru mustahadah, ya. Atau terus menerus la yanqati' anha, yang mana darah itu tidak terputus, illa yasiran, kecuali sebentar, fa innaha tasiru mustahadah, maka hal tersebut dinamakan dengan darah istihadah, ya. Artinya dia sudah tahu, misalkan dia sudah tahu, ya, bersucinya itu kapan, tapi masih ada keluar darah yasir, sedikit sekali, maka kalau sudah mengetahui kebiasaannya, darah setelah itu dihukumi dengan darah istihadah. Artinya ia wajib bersuci, sudah punya kewajiban untuk sholat. Nah, sedangkan orang yang mengalami istihadah terus menerus, ya, bagaimana sholatnya? Ya, yakni dengan apa? Dia harus senantiasa berwudu ketika ingin melaksanakan sholat, seperti itu. Faqad amaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tajlisa 'adataha, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan an tajlisa 'adataha, yakni ia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya, di masa kebiasaannya dia, ya. Jadi hal tersebut dilarang, ya.
fa in lam yakun laha 'adah fa ila tamyiziha. Ya. Jika memang wanita itu tidak memiliki kebiasaan, nah, maka cara membedakannya dengan jenis atau ciri-ciri yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau darah haid itu kecoklatan, hitam, kecoklatan, kental, anjing, maka itu darah haid. Ya. Maka kalau yang keluar selain warna tersebut, maka kita katakan suci. Nah, sucinya seorang wanita dari darah haid yakni ditandai dengan apa? Mulai menguning, ya, menguning sampai keluar cairan putih. Artinya kalau sudah keluar cairan putih, maka dia itu sudah benar-benar suci. Maka kewajibannya untuk mandi, kemudian sholat, ya. Dan dia juga diperbolehkan untuk puasa. Fa in lam yakun laha tamyiz, ya. Maka jika ia tidak bisa membedakan jenis darah yang keluar tadi, fa ila adatin nisa al-ghaliyah, maka kebanyakan, ya, kebiasaan seorang wanita haid itu sittati ayyam, yakni 6 hari atau 7 hari, ya. Seperti itu, Allah a'lam. Jadi kebiasaan. Jadi yang dilihat dari kebiasaan, bukan tolak ukur batas minimal, batas maksimal, ya. Karena tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan seperti ini. Maka dilihat dari kebiasaan seorang wanita tersebut. Ya. Kalau dia sudah biasa mengetahui kapan dia haid, kapan dia suci, ya, maka dihukumi dengan kebiasaan. Seperti itu, Allah a'lam bishawab. Dan hukum, ya, mengetahui tentang darah haid ini, mempelajarinya bagi seorang laki-laki itu adalah fardu kifayah, ya. Maka hendaknya kita juga harus mengetahui yang sewajarnya saja, ya. Ya, tidak terlalu mendalam mungkin, ya. Yang penting kita paham seperti ini, bebas, ya. Tapi kalau kita mau mendalami, ya, insya Allah, ya, itu akan memudahkan kita untuk membimbing istri-istri kita, senantiasa mengingatkan, agar tidak meremehkan perkara ini. Karena kalau sudah wanita sudah terkena keluar itu sudah, ya, rasa malas, itu sudah ada, ya. Bahkan ketika ia sudah ada sebagian wanita yang ia bermudah-mudahan seperti itu. Alhamdulillah, ya. Nah, di pertemuan ini kita sudah menyelesaikan bab tentang bersuci, ya. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali nanti di pertemuan selanjutnya dengan bab yang baru, yakni kitab sholat biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa memberi penambahan ilmu bagi kita semua dan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di kehidupan kita, terutama untuk mengajari anak dan istri kita. Allah a'lam bishawab, ya. Aku qauli hadza, ya. Mencukupkan sampai di sini. Nah, titip di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.